Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada. Kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan, serangkaian informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rifah Azhar, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Banjar mengatakan data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi mencapai 40,2% pada tahun sebelumnya. Meskipun telah terjadi penurunan yang signifikan menjadi 26,4%, namun masih jauh di atas standar yang ditetapkan WHO. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana menggelar Rembuk Stunting Strategi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting Kabupaten Banjar tahun 2023. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banjar mengatakan data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi, yakni mencapai 40,2% pada tahun sebelumnya. Meskipun telah terjadi penurunan signifikan menjadi 26,4% berkat upaya bersama, namun masih jauh di atas standar yang ditetapkan oleh WHO. Menurutnya untuk mengatasi permasalahan ini perlu melaksanakan dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Intervensi spesifik bertujuan untuk mengatasi penyebab langsung stunting, sedangkan intervensi sensitif ditujukan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mempengaruhi stunting. Ia pun mengajak TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa untuk bekerja secara maksimal dalam memantau dan mengawal pelaksanaan program-program penurunan stunting. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan aksi komitmen dan kesepakatan bersama untuk mendukung percepatan penurunan stunting oleh Wakil Bupati Banjar dan yang lainnya. Tadi ada komitmen bersama tentang stunting, mudah-mudahan target nasional untuk bisa tercapai. Ketua stunting aja yang tadinya semuaan bersama dari kabupaten sampai kecamatan sampai Lydia Rifah, Suara Banjar melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mitra Kominfo mengusung tema pariwisata bangkit, ekonomi kreatif pulih. Expo Ekonomi Kreatif atau Ekrab tahun 2023 dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi di ruang terbuka hijau alun-alun Ratu Zaleha, Martapura. Melalui event ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjalin mitra dan kerjasama antara Kabupaten Banjar dan seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggelar Expo Ekonomi Kreatif tahun 2023 di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha, Martapura. Mengusung tema Pariwisata Bangkit, Ekonomi Kreatif Pulih, dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Wakil Bupati Banjar mengatakan ekonomi kreatif di Indonesia termasuk di Kabupaten Banjar akan terus berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi yang inklusif. Ia pun juga ingin mendorong pengembangan ekonomi kreatif menjadi sektor yang tumbuh lebih cepat, besar, dan maju. Ia mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk menjalin mitra dan kerjasama antara Kabupaten Banjar dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah hari ini tanggal 8
Juni 2023 telah dibuka Expo Ikraf. Mudah-mudahan dengan dibukanya Expo Ikraf ini mendongkrak perekonomian kita, khususnya Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, pariwisata wisata bangkit ekonomi kreatif pulih. Mudah-mudahan menggunakan tema itu mudah-mudahan mendongkrak perekonomian Indonesia, terutama buat UMKM, yang mana kita banyak UMKM tidak ada jenis macam-macam, tapi kita lihat panganan. Mudah-mudahan juga dari banyak stand dari kabupaten lain ada, dari Kota Baru, alhamdulillah ini pertama malah kita buka untuk kelanjutan lebih baik lagi. Pada intinya mudah-mudahan perekonomian kita semakin maju, bangkit dan pulih. Sementara itu, PLT Kepala Disbud Parapar Kabupaten Banjar Irwan Jaya menuturkan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan produk para pelaku ekonomi kreatif dan memperluas jaringan kerjasama antar daerah. Selain promosi, Expo Perdana ini juga untuk meningkatkan pengetahuan serta daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Kegiatan yang dihelat selama 3 hari dari 8 hingga 10 Juni 2023 ini diisi 32 tenan dari Disbud Parapar Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan hingga menyasar ke pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Selain itu juga tersedia panggung utama untuk menggelar beberapa perlombaan antara lain Bazar Ekraf, Fashion Show Muslimah, Make Up Competition, Coffee Competition, Singing Contest, Lomba Azan Cilik, Nasyid, serta penampilan band akustik. Ozi Zidan, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi hadiri peringatan Haul ke-12 Kiai Haji Muhammad Zazuli Fadil Seman atau Abah Anang bin Kiai Haji Seman Kadir di area makam almarhum Komplek Pangeran Antasari, Martapura. Peringatan Haul ulama karismatik tersebut juga dihadiri ribuan jemaah. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar M. Bardan hadiri peringatan Haul ke-12 Kiai Haji M. Zazuli Fadil Seman atau Abah Anang bin Kiai Haji Seman Kadir di area makam almarhum, tepatnya di Komplek Pangeran Antasari, Martapura. Peringatan Haul ulama karismatik tersebut diawali dengan sholat isya berjamaah, pembacaan Maulid Habsyi oleh rombongan Maulid Bani Ismail Banjarmasin, pimpinan Kiai Haji Saifuddin Juhri. Kemudian syair-syair pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Ustadz Hakim dari Kampung Melayu Martapura, semakin membuat ribuan jemaah larut dalam kehusyukan. Abah Anang lahir di Martapura 8 Desember 1936. Beliau merupakan ulama karismatik di Kalimantan Selatan dan menjadi panutan tuan guru di daerahnya khususnya Martapura. Beliau juga merupakan keturunan kelima ulama besar Nusantara, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pengarang kitab fikih masyhur Sabilal Muhtadin. Selain dikenal sebagai seorang tuan guru, Abah Anang juga dikenal sebagai seorang budayawan dan pelaku seni. Punya karya di bidang lukisan di Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan yang terpampang 2 lukisan beliau bersama pelukis Banjar lainnya. Beliau wafat pada hari Jumat 14 Oktober 2011 pada usia 74 tahun dan dimakamkan di Komplek Pangeran Antasari, Martapura, Kabupaten Banjar. Alhamdulillah acara Haul Kiai Haji Anang Zazuli biasa kita kenal yang ke-12 malam hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses dan dipenuhi jamaah. Kita melihat jamaah begitu membludak dan lebih daripada tahun-tahun kemarin. Kemudian yang paling penting adalah bahwa udaranya malam hari ini kondisi cuacanya luar biasa, sangat mendukung sehingga acara lebih hikmat, lebih nikmat dinikmati oleh jamaah dan mengenang lagi lah recovery terhadap
bagaimana perjuangan dan keberadaan almarhum yang merupakan sosok dari orang yang kita tuakan di Kabupaten Banjar, bahkan beliau itu adalah orang yang menasional lah istilahnya. Itulah sepuh kita yang kita peringati haulnya yang ke-12. Mudah-mudahan beliau pun dapat rahmat dan kita-kita yang tertinggal di sini pun dapat barokah dalam melaksanakan kegiatan haul ini. Khairin Fuad, Suara Banjar melaporkan. Baik mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menggelar audisi pemilihan Nananggaluh Kabupaten Banjar bernuansa Islami tahun 2023. Audisi tersebut diikuti 75 peserta terdiri dari 23 nanang dan 52 galuh. Digelar selama 2 hari, 12 sampai 13 Juni 2023. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menggelar audisi pemilihan Nananggaluh Kabupaten Banjar bernuansa Islami 2023 di Gwesa Sultan Sulaiman, Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansyah mengatakan menyambut baik dan gembira atas terselenggaranya pemilihan Nananggaluh bernuansa Islami tersebut. Para peserta akan menghadapi berbagai tahapan evaluasi seperti tes tertulis, wawancara, bakat, dan prestasi. Semua tahapan ini dirancang untuk memilih dan menghargai peserta yang berwawasan luas, berkepribadian, memperkenalkan nilai-nilai budaya adat istiadat, dan norma-norma Islam sesuai tema bernuansa Islami. Menurut Iwan, siapapun yang terpilih sebagai Nananggaluh akan terus memperluas ilmu pengetahuannya, terutama terkait kondisi dan karakter budaya, serta potensi kepariwisataan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, PLT Kepala Disbud Porapor Kabupaten Banjar Irwan Jaya mengatakan, audisi Nananggaluh ini digelar dalam rangka memilih putra-putri terbaik untuk mendapatkan generasi penerus yang berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama. Selain itu juga untuk mengembangkan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Banjar sesuai dengan visi dan misi Bupati yakni maju, mandiri, dan agamis. Diharapkan dengan terpilihnya Nanang dan Galuh ini dapat mewakili Kabupaten Banjar ke tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Audisi diikuti sebanyak 75 peserta, terdiri dari 23 Nanang dan 52 Galuh. Digelar selama 2 hari dari tanggal 12 hingga 13 Juni 2023. Bagus Rif'ah, Suara Banjar melaporkan. Kabupaten Banjar, manis, maju, mandiri, agamis. Mitra Kominfo, saat ini 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan. Karena anak-anak adalah generasi penerus. Stunting bukan hanya masalah fisik semata, tapi juga memiliki dampak fisik yang besar terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak. Stunting bukan hanya masalah fisik semata, tetapi juga memiliki dampak fisik yang besar terhadap perkembangan kognitif dan sosial anak. Melalui pelatihan ini, para peserta akan belajar tentang pendekatan efektif, pengasuhan yang tepat, serta bagaimana memberikan stimulan yang maksimal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal tersebut disampaikan Bunda PAUD Kabupaten Banjar Hajah Nurgida Tia saat membuka pendidikan dan pelatihan stimulasi penanganan stunting guru PAUD tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023 di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Martapura. Gita menerangkan saat ini 1 dari 3 balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan karena anak-anak adalah generasi penerus.
Ia pun berharap dengan pelatihan ini para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pengasuhan stimulasi penanganan stunting, serta dapat memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak, memastikan pertumbuhan dan perkembangannya optimal, serta mencegah terjadinya stunting di masa depan. Peserta pelatihan sebanyak 335 orang yang dibagi menjadi 4 angkatan. Sedangkan narasumber diantaranya Bunda PAUD Kabupaten Banjar, PCP Stunting Kabupaten Banjar, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Sedangkan materi yang diberikan diantaranya pengenalan anak berkebutuhan khusus, cara belajar anak usia dini, kesehatan dan gizi anak, komunikasi dalam pengasuhan, serta etika dan karakter pendidik PAUD. Bagus Fuad, Suara Banjar melaporkan. Kita menuju informasi selanjutnya. Mitra Kominfo Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Rahmat Kartolo menyampaikan untuk penanggulangan kebakaran dari periode Januari hingga Mei 2023 tercatat 29 musibah, di mana 19 musibah didominasi oleh kebakaran rumah atau permukiman. Sedangkan penyelamatan non-kebakaran 188 kejadian, 152 penyelamatan yang didominasi penyelamatan hewan. Sementara bidang pencegahan, sosialisasi dilakukan meliputi 13 perusahaan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Rahmat Kartolo menyampaikan tugas dan fungsi dinasnya yakni berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta pelayanan masyarakat dengan standar pelayanan minimal adalah respon time 15 menit dari penanggulangan kejadian kebakaran. Hal tersebut diungkapkannya selaku pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Ditambahkan Rahmat untuk penanggulangan kebakaran dari periode Januari hingga Mei 2023 tercatat 29 musibah, di mana 19 musibah didominasi oleh kebakaran rumah atau permukiman. Sedangkan penyelamatan non-kebakaran dengan periode yang sama sebanyak 188 kejadian. 152 penyelamatan didominasi penyelamatan hewan, baik peliharaan, liar, buas maupun berbisa. Sementara bidang pencegahan, sosialisasi dilakukan di periode yang sama meliputi 13 perusahaan, terdiri dari 4 showroom mobil, 2 rumah sakit dan klinik, 1 pergudangan, retail modern, bengkel, restoran, dan 3 kantor. Rahmat juga mengimbau kepada peserta apel untuk waspada terhadap bencana kebakaran dalam kondisi apapun untuk mengurangi kerugian materi dan kehilangan nyawa. Dalam apel tersebut juga diserahkan penghargaan untuk pemenang Lomba Bercerita tahun 2023 yang diserahkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri didampingi Kepala Dispersif Kabupaten Banjar Topik Norman Hidayat kepada juara 1 yang diraih Husna Zahira dari Madrasah Ibtidaiyah Hidayatullah, juara 2 M. Rihan dari SDN Paramasan Bawah 2, dan juara 3 Azakwan Khalil dari SDN Manarap Tengah 2. Sedangkan pemenang Lomba Perpustakaan SMA SMK Madrasah Aliyah tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diraih Perpustakaan SMK Darussalam Martapura sebagai terbaik 2. Wahyu Zidan, Suara Banjar melaporkan. Baik mitra Kominfo, masih terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kali ini, DPKP Kabupaten Banjar lakukan uji aplikasi Sidamkar Manis atau Sistem Informasi Pemadam Kebakaran Manis. Aplikasi ini menampilkan peta wilayah manajemen kebakaran, data relawan kebakaran, khususnya BPK swasta, dan data lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar lakukan uji aplikasi Sidamkar Manis atau Sistem Informasi Pemadam Kebakaran di Comment Center Martapura.
Aplikasi tersebut sebagai langkah pembukuan yang efisien, standar, dan memberikan informasi kepada semua orang, serta sebagai pemetaan lokasi kebakaran yang terinformasi dalam bentuk peta dengan sistem informasi geografis yang akan mempermudah dalam mengetahui besaran serta lokasi daerah rawan bencana kebakaran. Kabid Pencegahan DPKP Kabupaten Banjar Edi Almin Sajaya menjelaskan, aplikasi Sidamkar Manis adalah aplikasi yang menampilkan peta wilayah manajemen kebakaran. Pada peta, terlihat titik-titik kebakaran yang sudah terjadi di tahun 2023. Selain itu juga nilai taksir kerugian masyarakat yang bisa dilihat secara online dan real time. Aplikasi ini juga memuat data-data hidran di Kabupaten Banjar dan bisa diketahui yang masih berfungsi dan tidak atau hilang. Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat data relawan kebakaran, khususnya BPK swasta dan lokasi sebarannya. Ya, alhamdulillah hari ini kita uji acceptance test dengan Dinas Kominfo. Aplikasi Sidamkar Manis ini adalah kependekan dari aplikasi Sistem Informasi Pemadam Kebakaran Manis sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Sidamkar Manis ini adalah aplikasi yang menampilkan peta wilayah manajemen kebakaran. Terlihat di peta ini ada titik-titik kebakaran yang sudah terjadi di tahun 2023. Kemudian ada juga nilai taksir kerugian masyarakat, di mana pada tahun 2023 saja sekitar 36 miliar sudah masyarakat mengalami kerugian dalam hal musibah kebakaran. Dan ini bisa terlihat secara online dan real time ada di aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini juga memuat aplikasi data-data hidran di Kota Martapura dan Kabupaten Banjar secara umumnya, hidran mana saja yang masih berfungsi, hidran mana yang belum berfungsi, dan hidran mana yang hilang. Kemudian yang terakhir, kita juga di dalam aplikasi ini ada data untuk kawan-kawan relawan kebakaran, khususnya BPK swasta, titik-titik sebarannya mana saja, dan harapannya nanti pengembangan aplikasi ini bisa semakin di-upgrade. Ini tentunya kerjasama Diskominfo khususnya bidang e-government. Alhamdulillah hari ini kita bisa meluncing aplikasi ini. Mudah-mudahan ini sudah masuk dalam ekosistem digital dalam rangka mendukung Smart City yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Dan harapannya pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, Bapak pimpinan bisa melihat kerja-kerja kami di sistem informasi Damkar Manis ini, dan juga bagaimana nantinya implementasi sistem proteksi kota ini kita lebih tingkatkan lagi. Terima kasih. Sementara itu, Kabid Penyelenggaraan e-Government DKISP Kabupaten Banjar Cornelius Kristianto menjelaskan, uji aplikasi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi sebagai aparat pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Banjar yang manis dan juga cerdas. Ya, ini salah satu bentuk kolaborasi kita sebagai aparat pemerintah daerah bagaimana mewujudkan Kabupaten Banjar yang manis, juga mewujudkan Kabupaten Banjar yang cerdas. Jadi salah satu bentuk smart society yang dituangkan dari kawan-kawan Damkar, bagaimana cara cepat menangani masalah kebakaran, jangan sampai masyarakat makin rugi dengan adanya bencana ini. Juga dari sisi pemerintah daerah bisa tahu kerugiannya seberapa besar. Jadi kalau kita memberikan bantuan, tidak akan salah lagi. Jadi sekali lagi sudah saatnya pemerintah daerah ini saling bersinergi, saling berkolaborasi, bekerja bersama-sama untuk kepentingan masyarakat dan mewujudkan visi misi pimpinan daerah. Berarti download dulu Pak? Ya. Aplikasinya di-download dulu? Tidak, karena ini aplikasinya berbasis web, bisa diakses langsung di browser. Nanti mungkin ke depan akan meningkat lagi berbasis Android atau berbasis iOS nanti. Rencana seperti itu. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rif'ah Azhar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.